Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua beserta pengurus Yayasan Ibnu Abdul Aziz, yang sama kita hormati Kepala Madrasah, para wakil Kepala Madrasah, para majlis guru, para ustadz dan ustazah, serta karyawan dan karyawati Pondok Pesantren Tahfizul Quran Haji Nur Abdullah. Selanjutnya yang sama kita hormati Ketua IP3HNA beserta jajaran kepengurusannya yang telah mempersiapkan kegiatan ini bisa terangkat sampai hari ini. Pagi ini dilakukan acara pembukaan. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI yang ke-80 di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Haji Nur Abdullah beserta jajaran panitianya, guru pembina IP3HNA dan kepanitiaan, dan teristimewa untuk anak-anakku semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi yang penuh cerah ini dipermandikan cahaya matahari pagi. Sebuah karunia yang besar yang dihadirkan Allah untuk kita, memberikan semangat yang luar biasa untuk kehidupan kita di masa depan. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan berbagai aktivitas yang telah diagendakan oleh panitia bersama jajaran pengurus IP3HNA serta para ustadz dan ustazah yang membinanya. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa memulai apa yang kita azakan dan tekadkan dalam peringatan ini. Semua itu keterpantasan kita menyerahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadirkan semangat luar biasa untuk merebut kebahagiaan dan kedamaian untuk umat beragama. Hadir di dalam khazanah dan tempat yang penuh kebiadaban, hadir dalam suasana kejahilan yang luar biasa dengan adab dan moral yang rendah. Dalam kondisi seperti itu beliau hadir dan lahir untuk memberikan sinar dan cahaya kebaikan dan petunjuk yang luar biasa yang dimulai dari Jazirah Arab, tepatnya di Mekah. Beliau memulai memperjuangkan mengasingkan diri, menyadari setiap kemampuan hidupnya untuk berhadapan dengan orang-orang yang punya sikap yang tidak indah dan tidak baik dalam keilmuan, memandang rendah perempuan, mengasingkan orang-orang yang pintar beragama, lalu memilih cara-cara biadab untuk menjalankan hidup. Rasulullah Muhammad hadir untuk memperbaiki itu semua, sehingga dia berikan sebuah tema, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan tema itu sebenarnya tema dalam setiap diri kita yang mengaku beriman dan beramal saleh.
beriman dan berkeyakinan kepada Allah untuk menjadikan kita sebagai sosok yang pantas untuk ditiru dalam berakhlakul karimah. Karena itu, menempatkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik adalah, contoh yang terindah, termulia, adalah hal yang tepat di era dan zaman apapun dan keadaan bagaimanapun. Para ustadz dan ustazah serta anak-anakku semua yang berbahagia, tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Ketua IP3HNA dengan suara yang terbata-bata karena saya yakin dia kurang tidur. Semalaman bertanggang untuk mempersiapkan kegiatan ini sampai terpasangnya spanduk ini dan kita bisa menikmati hari ini. Terima kasih Ketua beserta jajarannya. Sesuai yang beliau sampaikan, jangan takut gagal. Karena keberanian untuk gagal itu adalah cara untuk berjuang lebih baik dan tepat. Tapi jangan sampai di sana. Jangan dicukupkan sampai di sana. Tapi tambahkan bahwa jangan takut gagal dan tidak boleh sombong dalam berhasil. Karena sesungguhnya setiap perjuangan pasti ada hal baru yang akan kamu dapatkan. Di dalam buku Tajul Arus, Ibnu Athaillah pernah menuliskan dengan kalimat yang lugu dan hebat. Kenapa manusia dihadirkan dalam fase yang berat dan sulit? Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Bukan berarti bahwa menjadikan manusia itu tidak berdaya sama sekali. Ada fase di mana mereka berat menghadapi hidup, kemiskinan yang luar biasa, dan kemudian menjalani hidup penuh keberatan, penuh berat, mencari ilmu berat, menata hidup berat, mencari hal yang terbaik juga berat, bahkan untuk berhasil pun berat. Ketika Allah berikan itu bukan bertujuan untuk melemahkan manusia, tapi sesungguhnya Allah sedang menghadirkan sesuatu dalam hati kita bahwa manusia harus butuh kepada Allah. Ketika sulit kita kenal Allah, ketika berat kita kenal Allah, bahkan ketika terlilit hutang begitu banyak kita kenal Allah. Kata Ibnu Athaillah, maka kesulitan, keberatan, dan rasa yang berat dalam hidup ini sebenarnya Allah sedang mengundang kita untuk dekat kepadanya. Tetapi berhati-hati dengan berhasil, kata. Kekayaan itu bagus, menjadi orang kaya itu hebat. Tapi kata beliau, seringkali kekayaan itu membuat seseorang sombong dalam hidupnya. Karena orang kaya terkadang dia tidak membutuhkan orang lain. Ketika dia kaya kadang dia lupa dengan Tuhan, dia tidak butuh dengan Tuhan. Maka jika itu terjadi, maka kata beliau, kemiskinan yang mendekatkan kita kepada Allah jauh lebih baik daripada kekayaan yang membawa kesombongan ke dalam hidup kita ini. Karena itu, anakku, berjuanglah. Bukan untuk membanggakan siapa dirimu, bukan untuk membanggakan betapa hebatnya dirimu, tapi setiap perjuangan yang kamu lakukan dalam perlombaan ini untuk menemukan dirimu di hadapan Tuhanmu, untuk berserah dengan hebat. Jika kamu gagal, kembalikan kepada Allah. Jika kamu berhasil, tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu, sekali lagi, IP3HNA terima kasih, persiapannya luar biasa. Ketua panitia pun saya dengar suaranya luar biasa. Kadang menangis dia terasa ke dalam, menatap di hari hujan tadi malam, akankah persiapan akan bisa dilakukan? Bertanya di dalam batin setiap saat, akankah ini bisa kita wujudkan?
Besok pagi teman-temanku akan buka acara, tapi ternyata panggung belum ada, panggung belum siap. Tapi dengan tekad yang dia temakan, menjadi sebuah kenyataan di pagi hari ini. Terima kasih Ketua Panitia bersama jajaran anggotanya. Ternyata ketika kalian berjuang anakku, tidak ada yang mustahil. Ternyata ketika kalian buatkan tekad dan ikhtiar kalian untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang mustahil karena Allah bersama orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan hidupnya. Jika inilah yang menjadi tolak ukur kehidupan kalian, insya Allah tidak ada yang mustahil, masa depan akan berubah menjadi kebaikan. Amin. Tidak akan mustahil masa depan kalian lebih cerah dari apa yang kalian rancang. Karena itu bertahanlah, berkuatlah dalam segala perjuangan. Jangan cepat menyerah dan jangan cepat lari dari perjuangan. Tema perjuangan nasional kita hari ini secara besar diberikan ini. Di 80 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara kita punya tema bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini adalah kesadaran yang besar bagi negara kita, bahwa negara yang bisa maju itu adalah negara yang bersatu. Negara yang bisa besar itu adalah negara yang bersatu. Negara yang bisa disegani dunia adalah negara yang bersatu. Negara yang bisa jaya masa depannya adalah negara yang bersatu. Maka kebersatuan adalah pilihan yang tepat di saat ada orang yang mencoba mencabik-cabik kedaulatan kita. Di saat ada orang-orang yang kemudian mencoba memecah belah kita. Karena kebersamaan, kebersatuan adalah pilihan mutlak pada bangsa kita hari ini. Kita juga di pondok pesantren hari ini, bahwa kita akan lebih hebat dan maju ketika semua yang kita lakukan menunjukkan kebersamaan. Saya terima kasih para ustadz dan ustazah yang membimbing anak-anak kita sampai terwujudnya kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa antaramu bersama ustadz dan ustazahmu adalah satu dalam menuju kebaikan secara bersama. Kita hadir di sini secara bersama karena kita tahu apa yang kamu lakukan adalah bekal bagi hidupmu di masa depan. Merancang sebuah kegiatan seperti ini bukan berarti mulus anakku. Berapa kali ketua saya panggil, saya ingatkan. Berapa kali juga ketua saya rombak kegiatannya. Berapa kali saya juga harus berteriak untuk menyampaikan kebaikan itu. Itu bukan karena ingin menakutimu, nak. Itu bukan berarti kamu sedang kecilkan, tapi saya sedang berbangga bahwa pantas saya ajarkan pada hal-hal yang tepat dan benar agar kamu tidak salah dalam langkah kehidupan. Maka karena itu, hari ini kamu sudah menampakkan itu semua. Dengan kreasi dan karya yang kamu buat ini, dengan tekad yang luar biasa, sesuai dengan tema kamu, Gebiar Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 45, 17 Agustus 25, kamu buat tema tanamkan tekad untuk maju, wujudkan santri yang bermutu, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Haji Nur Abdullah. Selamat semuanya anakku, silakan berkompetisi dengan baik, silakan berkompetisi dengan bagus. Tunjukkan kewibawaan hidupmu dan tunjukkan kegagahan kamu tampil di depan siapapun. Jangan pernah takut. Di atas panggung ini adalah milikmu. Ketika kamu berada di panggung ini, forum ini milikmu. Tapi ketika kamu di bawah, kamu tidak jadi siapa-siapa. Genggamlah podium ini sehingga kamu bisa dikenal semua. Setinggi apapun kamu, tapi sampai di sini, kamu tetap akan orang lain menengadahkan kepalanya kepadamu. Percaya, kamu pasti akan ditakuti dan disegani. Genggam podium ini. Belajar menjadi seorang orator, itu pilihan yang tepat dan benar saat ini. Kenapa? Komunikasi yang baik akan menjadikan kamu mampu meraih prestasi yang luar biasa.
Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim, bahwa beliau, siapa yang menguasai komunikasi, maka dia menguasai dunia. Selamat berkompetisi, selamat untuk menjadi orang-orang hebat, selamat menjadi orang-orang yang luar biasa. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Gebiar Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, 17 Agustus 45, 17 Agustus 2025, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Haji Nur Abdullah dinyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.